Kemudian kalau Rasulullah SAW idza nazala bikum karbun au jadul au bala'un faqulu Allahu Rabbuna la syarika lahu. Telah bersabda Rasulullah SAW, idza nazala bikum, apabila singgah di antara kalian, idza nazala bikum, apabila datang kepadamu kami kesedihan, atau kesengsaraan, balakun atau balak cobaan, maka ucapkanlah Allahu Rabbuna la syarika lahu. Allah Tuhan kami, tiada sekutu baginya. Artinya kalau kita tertimpa akan daripada yang namanya kesedihan, tertimpa yang namanya kesengsaraan, atau tertimpa yang namanya balak cobaan, maka kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat Allahu Rabbuna la syarika lahu. Nah, ini artinya bahwa ketika kita di dalam kesengsaraan, kesedihan, atau mendapatkan cobaan, kita ini pasti mempunyai apa? Kita punya hati ini pasti dalam keadaan bergejolak. Ya, orang kalau habis kena musibah, pasti dia akan merasa sesuatu yang berbeda. Ya. Maka dianjurkan di dalam keadaan kita ini jangan sampai kita melepas akan ibadah mengingat kepada Allah SWT. Yang pertama, mengajarkan agar tidak panik ketika mendapatkan musibah, karena kita ingatnya kepada Allah. Jangan terlalu berlebihan ketika kita mendapatkan kesedihan, karena kita bersandar kepada Allah. Maka jangan terlalu kecewa ketika kita mendapatkan cobaan yang berat, karena kita mempunyai Allah. Jadi itu kita akan tenang tuh. Kalau orang ketika mendapatkan kesedihan, kesengsaraan, cobaan, kemudian tidak langsung bersandar kepada Allah, maka dia akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan tersebut bisa menyebabkan bukan Allah. Contohnya, ini gagal, udah sebulan 2 bulan, tapi tidak ada perkembangan, dan bahkan semakin turun. Coba lagi dia dagang dah sebulan 2 bulan, malah kan rugi, balik modal, rugi malah habis dah. Setahun mau lagi dagang, rugi lagi, habis dah. Nah ini kan cobaan namanya ketika berdagang. Ketika dia mendapatkan cobaan seperti ini, kesedihan, kesanaan, kalau dia tidak langsung berpegang kepada Allah, maka nanti ada setan yang membisiki di dalam dirinya, adalah ayo kita kemana ke? Kemana? Kawin misalnya, kemana? Ke tempat-tempat pesugihan misalnya. Nah, itu apa? Karena dalam keadaan seperti ini, maka orang akan mudah mengikuti bisnis setan. Apalagi kalau setannya udah benci manusia, temennya yang udah berhasil dibuat dagang, bukan lihat hasilnya begini. Betapa nama sesuatu misalnya pocong lah, anak kan misalnya, ini musiknya macam kan, ya tuh usaha gua sukses, Emang lu lihat gua nih, dia lihat temennya seperti ini, udah kita ikut. Ini satu setan menyerupai wujud manusia. Itu bahaya ini untuk keimanan kita ini. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk mengingat Allah Rabbuna la
syarika lahu. Ingat kepada Allah. Oh, ini cobaan saya. Oh, ini ujian saya. Oh, ini saya bukan menyerah, tapi semakin bersemangat. Kenapa? Karena memang setelah dari ujian tersebut banyak orang yang sabar, tekun, jaga, meskipun tadi dia rugi karena dia tekun, istiqomah, tetap berdoa kepada Allah, ibadah jalan terus, Allah berikan buka pintu rezekinya, dagangnya jadi sukses. Orang dagang langsung sukses. Dia tanya orang pedagang yang sudah sukses sekarang, apakah langsung sukses? Pasti ada prosesnya. Nah, proses itulah yang dimana manusia kadang-kadang kuat di dalam ujian atau tidaknya. Makanya dalam agama kita ini suruh terus berpegang kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, menjadikan tauhid sebagai sumber ketenangan. Jadi tauhid kita ini menjadikan ketenangan kita di dalam menghadapi kesedihan, kesalahan maupun daripada ujian tersebut. Nah, banyak orang yang gagal merasa hidup ini udah nggak ada yang peduli lagi. Ayo apa? Bunuh diri. Benar-benar sangat disayangkan. Padahal nyawa kalau udah lepas udah nggak bisa balik lagi itu. Maka ketika dalam kesedihan yang menimbul dalam diri kita ini, cepat-cepat kita mengingat Allah. Jangan sampai ini sesuatu kesedihan tersebut bisa mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang Allah berkahi. Tadi misalnya dimana kita tetap. Kemudian mengingatkan bahwa semua ujian berada di bawah kekuasaan Allah. Semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Kalau kita sabar dalam musibah, sabar dalam ujian dari Allah SWT, ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka Allah berikan pahala itu besar. Bahkan tidaklah orang yang mendapatkan ujian meskipun hanya sekedar terkena saukah atau jarum ya, atau namanya duri ya, itu adalah sebagai pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia sabar dan ikhlas ya, dan kita menerima bahwa itu memang semuanya dari Allah gitu. Nah, kemudian menguatkan antara keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu menghilangkan kesulitan. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah. Allah yang memberikan kita ujian, cobaan, semuanya kita kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan cabut itu semuanya. Allah ganti dengan kesedihan menjadi kebahagiaan, kebesaran menjadi kegembiraan, ya, ujian menjadi kenikmatan misalnya. Banyak ya di antara kita semua ini yang tadinya mendapat musibah, sabar, ikhlas Allah ganti menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau seandainya di dunia memang kita belum dapatkan, nanti di akhirat sudah pasti Tuhan Allah akan memberikan keikhlasan kita, keriduan kita, kesabaran kita di dalam yang namanya ujian ini. Ya, Allah berikan tempat yang begitu indah itu dalam surga. Ya, kita diajarkan dengan Muhammad dalam keadaan kondisi seperti itu, maka cepatlah ingat kepada Allah. Sebut nama Allah, Rabbuna la syarika lahu. Ya, insyaallah kita bisa menjalankan itu semuanya. Ya. Maka Yusuf itu ya kita jangan kita mendapatkan ini yang terlalu menuju daripada awal langsung kita. Ya, saya kira tidak menuju daripada sifat kesabaran. Daripada menjadi kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Hidayahnya ini istiqomah yang dari istiqomah ini siapa yang ada dosa kedua juga sebetulnya ada
لنا أوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان والمسلمين أجمعين برب الأسماء والتوجه تمنى باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سور صلى وسلم والحمد لله بالبر والتنائي